Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMK Negeri 2 Rangkas Bitung. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Hewani. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apakah sudah mengisi link daftar hadir? Ya, Ibu ingatkan agar kalian segera mengisi daftar hadir di link yang sudah pernah Ibu bagikan. Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai bahan hasil hewani berupa susu dan beberapa produk olahannya, ya, berupa ada produk susu fermentasi, ada susu bubuk, kemudian ada keju, mentega, ada apa lagi? Iya, kita fokuskan minggu yang lalu itu kepada satu produk ya, yaitu produk yogurt. Minggu kemarin juga kita sudah menyinggung mengenai prinsip pembuatan yogurt. Jadi beberapa produk olahan susu dan prinsip pembuatannya sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kali ini di pertemuan ini kita akan mengkhususkan satu produk olahan susu berupa yogurt. Ya. Seperti yang kita ketahui, yogurt ini adalah susu fermentasi yang melibatkan dua mikroorganisme yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Walaupun ada mikroorganisme lain yang terlibat dalam proses pembuatan yogurt, tetapi yang berperan utama dalam proses pembuatan yogurt adalah dua mikroorganisme tadi, ya. Nah, pembelajaran kita hari ini itu menggunakan model project based learning. Berarti kalian itu akan melakukan proyek. Proyeknya apa? Yaitu proyeknya memproduksi yogurt. Apa saja yang akan dilakukan pada proyek memproduksi yogurt ini? Kita lihat berikut ini. Yang pertama adalah pembentukan kelompok. Yang kedua adalah menyusun jadwal. Ketiga, tahap persiapan. Keempat, tahap pelaksanaan. Yang berikutnya adalah tahap laporan dan tahap presentasi. Nah, minggu yang lalu Ibu juga sudah menugaskan kepada kalian untuk membentuk kelompok. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum ada kelompoknya. Nah, maka cari teman yang lokasi rumahnya dekat, ya, untuk membentuk kelompok ini agar memudahkan koordinasi dan komunikasi. Nah, maksimal jumlah anggota kelompok adalah 5 orang. Ya, Bu, boleh nggak kalau hanya 2 atau 3 orang? Boleh saja. Ya. Kemudian, tunjuk 1 orang sebagai ketua kelompok. Dan kalau sudah kelompoknya terbentuk, maka lakukan diskusi kelompok. Boleh melalui daring atau luring. Tapi kalau kamu melakukan diskusi kelompok secara luring, maka jangan lupa protokol kesehatannya, menggunakan masker dan jaga jarak. Ya, diskusi kelompok ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyusun jadwal, membagi tugas, dan merancang kegiatan proyek. Jelas ya? Nah, ini adalah contoh penyusunan jadwal. Ya, ada judul di sini, jadwal proyek pembuatan yogurt. Kemudian ada kelas, ada identitasnya, ada kelompok. Kemudian ini ada kolom nomor. Kemudian ada kolom rencana kegiatan. Dituliskan semua kegiatan dalam proyek pembuatan yogurt dari mulai persiapan sampai presentasi. Kemudian ini ada kolom tanggal-tanggal, ya. Kemudian ada kolom penanggung jawab. Nah, kita lihat dulu yang ini, kolom nomor ya. Kemudian rencana kegiatan, ada tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan presentasi. Persiapan itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, mengkaji proses pembuatan yogurt, pembagian tugas, dan penyusunan anggaran biaya. Pelaksanaan itu terdiri dari 4 kegiatan.
pelaporan terdiri dari tiga kegiatan dan nanti terakhir presentasi. Bagaimana cara menyusun jadwalnya? Kamu buat tabel seperti ini dulu. Kemudian kamu tuliskan rencana kegiatannya apa. Nah, kamu diskusikan dengan teman kelompok mau dilakukannya kapan. Misal pada tahapan persiapan, mengkaji proses pembuatan yogurt, mau dilakukan tanggal 4 Agustus, berarti kamu arsir di sini. 4 Agustus. Nah, kemudian tulis penanggung jawabnya siapa? Misalkan Siti itu bagian mengkaji proses pembuatan yogurt prinsip dasar, maka dituliskan di sini Siti. Misalkan Alan bagian faktor-faktor yang berpengaruh, tulis di sini Alan. Nah, seperti itu, jelas ya? Sampai semua ke sini. Jelas ya penyusunan jadwal? Nah, lanjut. Nah, ini ke Ibu jelaskan persiapan. Di tahap persiapan, tadi kalian secara diskusi kelompok melakukan kajian proses pembuatan yogurt. Ya, kemudian ada pembagian tugas, ada menyusun anggaran biaya proyek. Nah, pada kajian proses pembuatan yogurt, itu berarti yang kamu lakukan adalah 1, mencari sumber belajarnya. Misal bahan bacaan. Kamu boleh dari internet, boleh carinya, boleh dari buku, boleh dari modul yang sudah Ibu siapkan. Ya, kamu nanti tinggal fotokopi saja. Kemudian Ibu boleh dari buku pinjam ke perpustakaan, boleh. Ya, apa yang kamu lakukan? Buku-buku tadi, modul tadi kamu baca, kemudian kamu pahami, kamu tulis ulang. Ya, tulis ulang tentang apa? Yang pertama, prinsip dasar pembuatan yogurt. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembuatan yogurt. Yang ketiga, bahan yang digunakan. Ada bahan baku, ada bahan tambahan. Kemudian alat apa saja yang digunakan? Nah, berikutnya adalah bagaimana alur proses pembuatan yogurt. Bagaimana karakteristik yogurt? Karakteristik ini meliputi 4. 1, warna. 2, rasa. 3, aroma. 4, tekstur. Ya, kemudian bagaimana pengemasan yogurtnya. Jelas ya? Sekali lagi Ibu ingatkan, mengkaji itu berarti kamu baca, pahami, tulis ulang. Dan ini nanti yang akan dimasukkan ke bab 2 di laporan, di tinjauan pustaka. Ya. Kemudian pembagian tugas. Tadi kan sudah ditunjuk ketua kelompoknya siapa? Tugas ketua kelompok adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelompok. Nanti tunjuk juga bendaharanya siapa? Tugasnya apa? Mengumpulkan uang seluruh anggota kelompok dan menganggarkannya. Nah, kemudian ada anggota. Anggota ini berarti sisanya. Anggota ini tugasnya aktif, ikut aktif secara keseluruhan dalam kegiatan kelompok. Nah, berikutnya adalah menyusun anggaran biaya. Biaya ini terdiri dari biaya bahan baku, ya. Sudah tahu bahan baku untuk membuat yogurt itu apa? Ya, ini susu segar. Kemudian ada biaya tambahan, berarti untuk membeli apa nih? Ini, ya. Ini contoh. Ini masuk ke biaya bahan tambahan. Kalau ini ada bibit yogurt, belum Ibu buka kemasannya. Ya, ini juga termasuk ke biaya bahan baku. Ya. Kemudian nanti bibit juga bisa berupa yogurt yang sudah jadi. Ya, kamu bisa dapatkan di Ibu juga. Ya. Kemudian ada biaya kemasan, berarti yogurt yang sudah jadi nanti dikemas. Kemudian diberi label. Pelaksanaan. Nah, sekarang masuk ke tahap pelaksanaan. Apa yang dilakukan pada tahap pelaksanaan? Yang pertama adalah menyiapkan peralatan dan bahan. Yang kedua, memulai dan memantau pelaksanaan operasi. Yang ketiga, menghentikan atau mengakhiri proses fermentasi. Karena pada proses pembuatan yogurt ini adalah tahapan yang paling penting. Bagaimana mengakhiri proses fermentasi? Kamu harus tahu ciri-ciri menghentikan proses fermentasi pada proses pembuatan yogurt. Dan yang keempat, kalau yogurtnya sudah jadi berarti harus dikemas. Nah, kalau pelaksanaan sudah selesai dilakukan, maka kita lakukan pelaporan. Nah, di pelaporan ini yang harus kamu lakukan yang pertama adalah menyusun laporan. Menyusun laporan boleh ditulis tangan di kertas double folio atau diketik bagi kamu yang punya laptop atau komputer. Namun nanti harus dicetak. Ya.
Kemudian menyusun bahan presentasi. Menyusun bahan presentasi ini boleh di PowerPoint ya, atau mungkin bentuk presentasi lainnya di Canva misalkan ya. Tapi kemudian ini harus direkam dan diupload di Google Classroom. Nanti karena kita akan berdiskusinya di situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Karena menggunakan uang bersama berarti harus ada laporan keuangan supaya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana layout laporan? Laporan nanti yang kamu buat tentunya harus memenuhi item-item berikut ini. Yang pertama cover ya. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi. Jika di laporannya ada gambar-gambar berarti buat daftar gambar. Jika nanti ada tabel-tabel berarti ada daftar tabel. Jika ada lampiran-lampiran berarti ada daftar lampiran. Tambahkan di sini ya. Kemudian ini isi laporannya. Isi laporan terdiri dari yang bab 1 adalah pendahuluan. Di bab pendahuluan ini ada 3 sub ya. Ada latar belakang, kamu jelaskan apa latar belakang dari penyusunan laporan. Yang latar belakang ini kamu jelaskan apa latar belakang proyek memproduksi yogurt. Yang kedua, apa tujuan dari memproduksi yogurt. Yang ketiga, apa manfaat dari proyek pembuatan yogurt. Yang kedua adalah bab tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Itu kamu masukkan hasil dari kajian yang ini, kajian proses pembuatan yogurt. Yang ini berarti kalau tinjauan pustaka bab 2 berarti ini A-nya, 2.A ya. A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Jelas ya? Yang berikutnya adalah 3 metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan kamu jelaskan waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya kapan proses pembuatan yogurtnya, tempatnya di mana. Kemudian yang B, bahan apa saja yang digunakan. Yang C, alat apa saja yang digunakan. Yang D, prosedur pembuatannya bagaimana. Ini boleh dijelaskan melalui diagram alir. Ya. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini dijelaskan hasil yogurtnya seperti apa. Harus sesuai dengan karakteristik yang ada di tinjauan pustaka. Jika tidak, laporkan saja apa adanya. Nanti kita bahas di bagian ini pembahasan. Di pembahasan ini, hasil yogurt kamu, misal ini warnanya putih. Sedangkan di tinjauan pustaka, di karakteristik yogurt, warnanya harus bagaimana? Apakah benar harus putih? Kemudian teksturnya bagaimana? Misalkan di hasil yogurt saya cair, Bu. Sedangkan di karakteristik yogurt itu teksturnya harus mengental. Ya, nah ini kamu bahas kenapa bisa terjadi perbedaan. Jika sama, mengapa juga itu harus dijelaskan, ya. Terus ya, warnanya, rasanya, misal hasil pembuatan yogurt saya rasanya tidak asam, Bu. Nah, berarti itu dibahas kenapa rasanya tidak asam. Ya. Seperti itu. Berikutnya yang kelima adalah kesimpulan. Disimpulkan hasil proses proyek pembuatan yogurt ini bagaimana. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah presentasi. Jadi nanti kalau sudah selesai semua, nah tadi bahan presentasinya akan dipresentasikan oleh kamu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk video dan tadi bahan presentasi ya. Presentasi ini dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Apa saja yang dilakukan? Kegiatan apa saja dalam presentasi? Yang pertama, menjelaskan kegiatan proyek, kemudian menjelaskan hasil proyek, dan terakhir adalah nanti kita akan diskusi dan evaluasi mengenai proyek memproduksi yogurt. Mungkin itu saja dari Ibu penjelasan mengenai proyek pembuatan yogurt. Jika ada hal yang tidak jelas, kamu boleh tanyakan di grup WA dan Google Classroom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.